Saudara-saudari, Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu sukacita bagi kita. Sebab Tuhan mengizinkan kita mendengar firman-Nya. Sebab di dalam firman Tuhan, kita mengetahui mana kehendak Allah dan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pertanyaan untuk kita semua, sudah berapa banyakkah firman Tuhan yang kita dengar sepanjang hidup kita? Mungkin kita menjawab banyak sekali. Lalu sudahkah kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar? Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22 hari ini mengingatkan bahwa janganlah kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi haruslah menjadi pelaku firman. Sebab jika kita tidak demikian, maka kita menipu diri kita sendiri. Maksudnya adalah firman yang kita dengar akan sia-sia jika kita tidak melakukannya. Dan hanya sebatas sebagai pendengar setia saja. Saudara-saudari, Sobat Kairos terkasih, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan yang pertama, memohon pertolongan Tuhan, agar kita dapat mampu melakukan firman-Nya dan selalu tunduk pada Tuhan. Arti tunduk adalah semua yang dikatakan Tuhan harus kita lakukan. Yang kedua, menjauhkan sikap kompromi dengan dosa. Atau seringkali kita sadar melakukan dosa dan kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, jangan berdusta, tetapi kita tetap saja berdusta. Karena itu kita harus menaklukkan sifat kedagingan kita. Karena seringkali keinginan daging lebih besar daripada ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Selanjutnya adalah yang ketiga, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita menyenangkan hati Tuhan, akan timbul rasa rindu untuk selalu melakukan firman-Nya. Sebab kita tahu dengan melakukan firman Tuhan, kita memuliakan nama-Nya. Yang keempat, hidup seperti Kristus Yesus, yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Sebab kita adalah anak Allah yang telah dilayakkan Kristus Tuhan kita dalam darah-Nya. Karena itu kita harus menuruti perintah-Nya. Yang kelima, melakukan firman Tuhan dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan atau kemunafikan, agar kita mendapat sukacita penuh yang dari Tuhan, dan kita dipakai, dikuatkan oleh Tuhan, dipakai untuk menjadi alat kemuliaan-Nya dalam tingkah laku kehidupan kita sehari-hari, agar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehadiran kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022
sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.